Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Bengkel Ecek-Ecek. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tip dan trik cara pemodifan untuk masalah di tabung reservoir, di tabung cadangan. Sebenarnya ini kalau di mobil Opel Blazer bukan cadangan dia, ini kan utama juga, yang ngiras-ngirus tabung cadangan juga. Peran ini kalau di mobil Jepangan ini sama dengan radiator juga, karena ini mendapatkan tekanan. Jadi untuk keluhan dan permasalahan di coolant mobil Opel Blazer itu sering terjadi masalah di tabung ini, reservoir dan tutup kuning ini. Dan tabung ini pun kadang tidak awet, ini sering pecah karena akibat tekanan uap panas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu teman-teman, mana tahu bisa bermanfaat. Dan mobil saya sekarang sudah tidak memakai tabung reservoir lagi, tabung seperti ini, karena sempat kemarin ada temen yang ada di seberang sana, Om Chandra, request suruh memodif untuk sistem pendingin Opel Blazer memakai sistem mobil Jepangan seperti mobil Toyota Avanza, Mitsubishi Colt, pokoknya mobil Jepangan lah. Jadi alhamdulillah mobil saya sudah saya pasang reservoir yang mobil Jepangan, sistemnya pun udah sistem Jepangan, dan alhamdulillah hasilnya no problem, tidak ada masalah setelah pemakaian jarak tempuh yang lumayan jauh. Saya kemarin habis jalan-jalan juga sama keluarga, bersama teman-teman sesama pengangon. Dan ini alat-alat kemarin yang saya bawa untuk cadangan di jalan, mana tahu ada trouble teman-teman, karena kemarin saya perginya konvoy bersama-sama. Jadi langkah pertama adalah kita membuang si tabung reservoir ini, kita buang karena sudah tidak memakai itu lagi. Karena kalau memakai sistem yang seperti ini memang ribet bagi orang awam, tetapi kalau yang sudah tahu sebenarnya tidak ribet juga, tetapi memang ada pengecekan rutin. Kalau tidak ada pengecekan rutin, tabung ini sering bermasalah dan akan mengakibatkan mobil kita overheat. Itu pasti, yang saya alami seperti itu. Dan kadang ada teman juga yang capek mengalami masalah seperti ini. Jadi saya punya inisiatif, berkat request teman saya itu, saya aplikasikan ke mobil Opel Blazer untuk sistem Jepangan. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Oke, langsung saja kita cek mobil yang sudah memakai sistem coolant sistem mobil Jepangan. Langsung saja. Nah, ini habis perjalanan jauh ini Om, belum sempat nyuci, baru datang kemarin. Oke, yang pertama ini tabung reservoirnya, ini punya Mitsubishi T120 SS. Tabung reservoir ini mesinnya SO, kemarin DO, saya ganti SO. Dan untuk jalurnya saya akan jelaskan. Dari tabung reservoir, dari sini dulu, dari tutup. Dan untuk tutupnya kita harus memakai tutup yang model seperti ini. Mobil Jepangan juga tidak bisa kita memakai tutup orinya. Kita beli punya Mitsubishi PS100.
Nah ini kemarin karena mesin habis naik, saya belum sempat memakai coolant, langsung untuk perjalanan jauh. Jadi peran pentingnya di sini, jadi untuk saat ini karena sudah dimodif, jadi tutup radiator ini perannya sangat penting. Ini menggantikan peran dari tutup kuning yang ada di tabung reservoir bawaan. Ini ada 2 buah katup. Ini katup atas yang kecil, katup di dalam itu yang kecil, dan katup ini. Saya susah untuk menjelaskan kalau ini. Yang jelas ini sistemnya Jepangan. Untuk membuang uapnya dia lewat sini, sirkulasi uapnya lewat sini, membuang uap panasnya. Jadi dia bisa menghisap dan dia bisa membuang uap. Tergantung tekanan di tabung radiator. Ini kan sudah ada, saya memakai yang 0,9, ada yang 1,1, ada yang 0,7, 0,8. Saya memakai yang 0,9, dan ini pun menurut saya penting juga ukuran ini. Jadi ini kita tutup memakai yang asli karena katup ini dia menutup rapat di bibir dalam ini. Kalau yang orinya kan tidak boleh tertutup. Nah ini dia tertutup rapat seperti mobil Jepangan aslinya. Jadi dari tutup ini, tabung keluarnya ini langsung masuk ke reservoir. Nah ini langsung masuk ke reservoir dia masuk ke dasar bawah. Dan ini untuk hawa uap. Ini netral, ini nggak ada disambung kemana-mana tuh. Untuk tabung ini bisa memakai Avanza, Mitsubishi L300, Carry, pokoknya semua mobil Jepangan sistemnya sama. Honda Jazz bisa juga. Dan ini belum saya tambah airnya. Ini airnya masih utuh, ada di sini nih airnya, kelihatan nggak tuh? Soalnya ini saya pakai air jeding, airnya masih tetap segini. Padahal ini sudah menempuh jarak yang sangat lumayan jauh. Ini baru balik saya dari perbatasan Riau Sumbar. Saya kemarin ke Kelok 9, perjalanan yang lumayan jauh, menempuh jarak sekitar 1000 km pp. Dan alhamdulillah airnya masih tetap tidak berkurang, masih segini. Terus untuk selang yang ini, selang yang di belakang termostat, ini kan termostat. Nah ini selang, ini aslinya kan ke tabung reservoir untuk membuang uapnya di sini, yang di tabung aslinya ya. Ini langsung kita langsungkan ke cabang 3 yang bawah. Nah kita masukkan yang ada cabang 5 atau berapa ini, 1 2 3 4 5 ya, kalau di SO cabang 5. Yang ini aslinya ke tabung reservoir bawah, ini naik ke tabung reservoir aslinya, dan yang atas ini ke reservoir yang bagian atas pipa kecil. Jadi ini digabung, jadi ini menjadi pipa bypass. Pipa bypassnya sudah ada sebenarnya 2, cuma kemarin keburu, jadi ini langsung saya alihkan ke sini bypass. Dan ini rencana akan saya tutup. Sini akan saya bikinkan ventil pembuangan, dan yang sini akan saya tutup rapat. Tapi dengan cara sistem seperti ini sudah aman, sudah bagus. Cuma saya akan mencoba lagi, ini akan saya tutup. Jadi dengan memakai cara seperti ini, sistem ini memudahkan pengguna mobil Opel Blazer, tidak ribet masalah di pendinginan perkulanan. Karena sistemnya yang sangat berbeda, jadi orang awam banyak kesulitan menganalisa mobil overhead. Dan ini sudah saya uji, sudah teruji. Alhamdulillah hasilnya sangat enak sekali, tidak ribet.
sistemnya seperti Jepangan. Kita akan saya hidupkan. Ini sudah menempuh jarak jauh kemarin dari perbatasan Sumbar Riau Kelok 9 menuju ke Payakumbuh, lanjut ke pesisir, ke Pariaman, Bukit Tinggi, Sawah Lunto, balik lagi ke kandang, ke rumah dengan memakai tabung reservoir sistem Jepangan. Tidak ada masalah, tidak ada trouble. Nah, sekarang kita hidupkan dan kita menunggu kipas hidup. Kita akan menunggu fan radiator hidup. Karena termos switch kipas sudah saya modif, saya tidak memakai aslinya. Saya tidak memakai ECT. ECT kan untuk menggerakkan fan radiator. Saya menggunakan Honda Civic lama ini di sini. Saya pasangnya tidak di sini, tidak. Saya masangnya switch kipasnya di sini. Jadi di sini saya lubangi. Di sini saya lubangi, saya bikin berat untuk kedudukan switch termos switch kipas. Kita tunggu sampai fan hidup, karena termos switch ini hidup di 85 derajat. 85 derajat. Karena pemasangan switch di sini lebih akurat dibanding kita memasangkan di luar sini atau di luar sini. Kalau di luar sini pembacaannya suhu akan lambat karena terhambat oleh termostat. Yang di dalam sini sudah 85 derajat, tetapi yang di luar sini belum. Makanya saya masangnya di dalam. Kita tunggu dulu sampai kipas hidup. Dan kalau tutup ini bermasalah rusak, maka di sini akan ada uap keluar. Di tabung pembuangan ini akan ada uap keluar, sama sistem di Jepangan itu kayak gitu juga. Kalau seandainya tutup radiator ini bermasalah, jadi pengganti tutup kuning adalah di sini. Jadi tekanannya cuma ada di dalam radiator dan mesin, tidak ada di tabung reservoir. Kalau mobil aslinya, tabung reservoir itu terkena tekanannya tinggi, makanya sering bermasalah, ada uap pada tutupnya itu juga. Sambil menunggu fannya hidup, ini alat-alat yang saya bawa kemarin tuh, talinya aja masih om, belum sempat mencuci karena baru balik. Alat-alat persediaan jika ada trouble di jalan, tapi alhamdulillah kemarin tidak ada trouble. Bahkan teman ada yang trouble, saya trouble di TPS nya bermasalah, lalu saya ganti sensor TPS nya. Dan mobil satunya lagi punya teman trouble ada di pengapiannya, dan saya bawa serep pengapian 2 kemarin ICM nya. Saya bawa ICM 2 buah. Nah, ini
Ini ICM rakit bikinan saya sendiri. Kemarin bikin ada 3 biji untuk persediaan teman-teman yang masih memakai ICM. Tapi kalau saya sudah tidak memakai ICM lagi. Ini produk saya keluaran terbaru, dan ini akan saya bikin stok agak lumayan banyak untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan kemarin teman trouble-nya masih di daerah sini dekat, baru berangkat sudah trouble, ICM-nya bermasalah, lalu ganti ICM rakitan saya, bikinan saya. Dan dengan perjalanan menempuh sekitar 1000 km tanpa membaut ICM ini ke tempatnya, ini tidak panas sekali, hangat-hangat kuku aja. Jadi walaupun tidak mengegroundkan bodi ini, memasang ngeground tidak masalah. Alhamdulillah aman, karena komponen dalam ini sudah saya upgrade lagi. Saya memakai komponen yang lebih bagus, yang original, yang dalamnya original. Saya memakai produk yang asli Jepang, bukan yang Korea, karena ada produk-produk itu yang Korea. Saya memakai yang Jepang untuk part yang ada di dalam sini. Dan itu alat-alatnya. Ini kalau ada waktu saya akan bikin yang lebih banyak buat stok-stok temen pengangon yang ada di daerah sekitaran, yang jauh pun bisa juga dikirim. Kalau ini sudah jadi, sudah saya rakit kembali, ada banyak yang mau pesen bisa juga, ntar saya kasih nomor WA. Dan untuk pembelian alat ini saya ada garansinya, pasti saya garansi 4 bulan om. 4 bulan rusak, 5 bulan rusak saya ganti, garansi 5 bulan. Dah, ini garansi 5 bulan, 5 bulan rusak saya ganti. Soalnya pakai part yang alat ini pun saya kemarin ke Jawa sampai Sumatera pun tidak ada trouble. Jadi jual alat ini, saya bikin alat ini saya uji dulu, tidak asal bikin terus kita jual, tidak. Kita memang harus bikin dan kita uji coba dulu. Makanya saya berani menggaransi. Saya garansi rusak ganti baru. Kalau dulu pernah saya bikin ada 50 biji, cuma yang gagal ada 50-an%, karena saya belum tahu part dalamnya itu ada produk original dan produk KW, dan yang rusak itu KW semua. Jadi dengan itu saya belajar, saya mementingkan kualitas, dan saya memakai part asli ori Jepang semua dalamannya, komponen yang ada di dalamnya. Jadi insya Allah saya jamin. Sambil menunggu itu om, kita review itu bentar lagi, menunggu pannya hidup. Nah itu fannya udah hidup om, ya hidup di 85. Fannya sudah hidup. Ini tidak ada masalah. Pokoknya kalau dimodif seperti ini pokoknya tidak ribet. Nah itu fannya mati lagi. Switch fan saya memakai Honda Accord atau Honda Civic, pakai Great Corolla juga bisa. Jika teman ingin mengaplikasikan ya seperti ini,
bisa mencontoh dari mobil saya, bisa pakai switch otomatis kipas Honda Civic atau Honda Accord, dan tabung reservoir. Mau pakai FPR itu bisa juga. Nah, itu FPR yang bisa disetel tekanannya, tekanan minyaknya bisa kita setel mau di 2 bar, 2,5, 3 bar, 3,5 bar sampai 4 bar bisa. Nah, ini kipasnya hidup lagi. Kemarin saya TCS ini yang trouble. Nah, ini mati lagi, itu cuma bentar. Jadi ampere panas dia bertahan di 85 ampere panasnya. Jadi mesin aman, ampernya tidak sampai 100. Kita standby di 80 dan 85 derajat. Banyak kemarin persiapannya, Om. Takut trouble di jalan, namanya mobil tua. Dan itu hasilnya setelah memakai tabung reservoir mobil Jepangan. Sekarang tidak memakai ini. Hasilnya alhamdulillah simple. Yang jelas kita gampang analisa, simple, tidak ribet, dan tidak mengeluarkan duit yang lebih banyak. Kita kalau beli tabung reservoir ini yang bagus ini mahal harganya. Harganya 300 sampai 400, belum lagi tutupnya. Tutupnya ini harganya yang bagusnya itu 200-an, yang murah 100-an. Itu pun sering bermasalah. Ya karena sering masalahnya karena ini tabung ini terkena tekanan, jadi rentan banyak cabang. Tapi setelah memakai itu kita simple sekali. Itu kipasnya hidup paling berapa detik, nggak lama itu hidup itu. Nah, itu udah mati lagi. Jadi mungkin seperti ini dulu untuk penjelasannya masalah penggantian tabung reservoir mobil Opel Player ke sistem Jepangan. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Jikalau ada yang kurang paham bisa komen di bawah, dan teman-teman juga bisa membantu. Insya Allah dengan kita mengganti ini kita tidak ribet lagi masalah perkulenan pendinginan, jadi sangat aman karena sudah saya uji coba. Pokoknya video yang saya bikin insya Allah sudah saya uji coba semua, dan tidak hoax. Banyak teman yang bikin hanya cuma konten, katanya tidak, karena ini tidak konten. Buktinya itu saya sudah memakai. Ya kalau ada yang menganggap seperti itu ya silahkan, monggo. Yang jelas saya membagi trik ini, ilmu ini saya ikhlas lillahi ta'ala, biar teman-teman pada bisa
pada bisa mengaplikasikan dan akan mempermudah, yang jelas akan mempermudah dalam perawatan. Yang jelas sangat simpel kalau kita mau pakai sistem seperti itu. Intinya di situ tadi, pokoknya intinya kalau yang DO di sini, DO selang yang kecil ini, kalau DO di sebelah sini, di samping dinamo cas, dia masuk ke reservoir. Nah, kalau untuk DO yang masuk ke reservoir, ke sini ke reservoir, kita masukkan aja ke dalam lagi, atau kita buntu kasih ventil untuk membuang angin di saat kita mengisi air radiator, membuang angin palsu. Dan tutup ini pakai original, tidak memakai, tidak dipotong, tidak memakai aslinya. Dan mungkin video ini cukup sekian dulu untuk masalah pemodifan tabung reservoir ke mobil Jepangan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, share ke teman-teman biar bermanfaat. Mungkin video ini saya akhiri dulu, bisa sambung ke konten-konten yang bermanfaat lagi di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bengkel ecek-ecek.